You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Oke, kembali lagi kita belajar matematika wajib kelas 10 tentunya bersama Miss Winda ya. Miss di sini mempunyai slogan yaitu Mathematics You Can Do It. Baik, ini merupakan materi lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Soal yang kedua, mutlak dari 12 dikurang mutlak dari negatif 2 sama dengan 4x kurang 2 dikali mutlak negatif 5. Oke, nah kenapa 12? Ingat, mutlak dari 12 itu 12 dikurangi mutlak dari negatif 2 adalah positif 2. Ini mutlak dari 4x kurang 2, tetap kita tulis. Mutlak dari negatif 5 adalah positif 5. 12 dikurangi 2, 10. Oke, nah kedua ruas sama-sama kita bagi 5. Maka hasilnya di ruas kiri adalah 2. Kemudian ruas kanan mutlak dari 4x dikurang 2. Nah, kita coba penyelesaiannya dengan menggunakan sifat yang penyelesaian nomor 3 tadi. Oke, nah langsung saja 4x kurang 2 sama dengan 2. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 2, maka hasilnya 4x sama dengan 4. Kemudian kedua ruas kita bagi 4, maka x sama dengan 1. Oke, atau 4x kurang 2 sama dengan 2. Nah, sama juga penyelesaiannya dengan yang sebelah tadi. Berarti 4x sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita bagi 0. Kenapa 0 di sini? 0 dibagi apapun selain 0 hasilnya 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 0. Nah, kalau masih bingung juga, kita uji lagi. Nanti coba uji sendiri ya. Uji 1 dan 0 ke persamaan ini. Oke, kita lihat soal berikutnya. Mutlak dari 2x tambah 1 sama dengan 6 kurang 2x. Oke, kita gunakan sifat yang penyelesaian nomor keempat tadi. Nah, berarti kita akarkan keduanya, kemudian kita kuadratkan supaya akarnya menjadi 1 atau hilang. Nah, oke, berarti 2x tambah 1 pangkat 2 sama dengan 6 kurang 2x pangkat 2. Ingat persamaan kuadrat tadi. Nah, ini hasilnya 2x tambah 1 kurang 6 kurang 2x pangkat 2. Kita gunakan lagi persamaan kuadrat. A-nya berarti 2x tambah 1, B-nya adalah 6 kurang 2x. Oke, teliti satu-satu. Ini bagaimana, kenapa bisa jadi 6 kurang 2x di sini. Kemudian 2x tambah 1 kurang 6 kurang 2x sama dengan 0. Oke, kita buka kurungnya. Kemudian jumlahkan yang sejenis. 2x kurang 2x 0 dong. 1 tambah 6 7. 2x tambah 2x 4x. 1 kurang 6 negatif 5 sama dengan 0. Oke, ini kedua ruas bisa kita bagi 7. Maka di ruas kanan hasilnya 0. Karena 0 dibagi apapun tadi, ingat selain 0 hasilnya 0. Nah, ini juga kedua ruas kita tambahkan 5. 0 ditambah 5, 5. Negatif 5 ditambah 5, 0. Tidak perlu kita tulis, kita hanya tulis 4x saja. Oke, x berarti sama dengan, kenapa 5/4? Kedua ruas sama-sama kita bagi positif 4.
maka himpunan penyelesaiannya adalah 5/4 saja. Oke, kita lihat lagi ini contoh yang keempat. Langsung tampilkan saja semuanya ya. Nah, ini ada di dalam tanda mutlak ada 2. Kita coba jabarkan atau selesaikan dengan cara definisi. Nah, mutlak dari 3x kurang 1 dan kemudian satu lagi 5 kurang x, maka 3x kurang 1. 3x kurang 1 lebih sama dengan 0, x lebih sama dengan 1/3. Kenapa? Ingat, sama kita selesaikan, kita jabarkan 3x kurang 1 lebih sama dengan 3-nya. Maka di sini kedua ruas sama-sama ditambahkan 1. 0 ditambah 1, oke 1, kemudian tinggal lagi 3x. Nah, kenapa di sini per 3? Berarti kedua ruas sama-sama dibagi 3. Maka 1/3 di ruas kiri tadi 3 bagi 3 1. Tentunya kita tulis hanya x saja. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian negatif 3x kurang 1. 3x kurang 1 kurang dari 0. Maka x-nya kurang dari 1/3. Kemudian untuk yang 5 kurang x juga. Kurang x. Kemudian kita jabarkan 5 kurang x lebih sama dengan 0. Kemudian negatif x lebih sama dengan negatif 5. Nah, di sini perhatikan ketika kita akan mengalihkan atau membagi bilangan negatif, kemudian tanda ketidaksamaannya ini harus dibalik. Nah, jadinya x kurang sama dengan 5. Kemudian ini untuk yang negatif 5 kurang x sama juga 5 kurang x kurang dari 0. Negatif x kurang dari negatif 5, maka kita mau membagi dengan negatif 1. Berarti tanda ketidaksamaannya ini juga dibalik, maka x lebih dari 5. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini kita akan lihat dari 3 sisi. Yang pertama, x lebih dari 5, kemudian antara x lebih sama dengan 1/3 dan x kurang dari sama dengan 5. Kemudian dari x kurang dari 1/3. Ini dari mana 1/3-nya? Dan dari mana 5-nya? Oke, ini tadi setelah kita buat dari definisi yang di dalam tanda mutlak tadi ada 3x kurang 1 dan 5 kurang x. Maka ini kita dapatkan 1/3, kemudian 5. Kalau kita lihat pada garis bilangan, mana lebih besar nilainya, 5 atau 1/3? Ya, tentunya 5 kan? Maka kita ambil, berarti yang di sebelah kanan dari 5, kemudian antara, ini 1/3 kira-kira di sini ya, kemudian antara 5 dan 1/3, terus satu lagi yang kurang atau kecil nilainya dari 1/3. Oke, nanti coba buatkan garis bilangannya, kemudian gambarkan ya ke arah ke kiri dari 1/3, kemudian antara 1/3 dan 5, kemudian yang lebih dari 5. Oke, pertama kita lihat untuk x lebih dari 5, apa yang kita ambil? Nah, x lebih dari 5 berarti kedua-duanya positif. Makanya berarti yang ini yang kita ambil 3x kurang 1, ya ini. Oke, yang ini ya, 3x kurang 1 berarti 3x kurang 1. Nih, tambah tandanya tadi, tambah. Nah, di sini kenapa negatif 5 tambah x? Oke, ini kan yang lebihnya di sini, berarti yang negatif 5, negatif kali negatif positif, berarti negatif 5 tambah x sama dengan 6. Ini kita jabarkan seperti biasa, jumlahkan yang sejenis, kemudian kita hasilkan 4x sama dengan 12, x sama dengan 3. Cari tahu ya dari mana ya.
sesuai dengan penjabaran biasa. Nah, sekarang hasilnya 3. Nah, apakah benar 3 itu lebih dari 5? Tidak, berarti yang hasil dari yang kita cari dari penyelesaian ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita pindah. Antara X lebih sama dengan 1/3, berarti yang mana? Oke, masih yang ini kita ambil. 3X kurang 1 ditambah X kurang dari sama dengan 5, berarti yang ini yang kita ambil. Berarti 5 kurang X. Nah, ini 5 kurang X sama dengan 6. Jabarkan sama seperti biasanya, maka hasilnya X sama dengan 1. Nah, sekarang coba 1 itu apakah benar di antara 1/3 dan 5? Posisinya kira-kira di sini ya. Ya, benar, berarti benar termasuk, maka 1 termasuk himpunan penyelesaian. Nah, kemudian coba lihat dari sisi X kurang dari 1/3, berarti kedua-duanya yang negatif atau yang kurang kita ambil. Nah, ini negatif 3X, negatif kali negatif positif 1, negatif 3X tambah 1 ditambah ini yang kita ambil ya, berarti 5 kurang X, maka sama dengan 6. Nah, kita jabarkan seperti biasa, negatif 4X. Kenapa? Negatif 3X dikurang X, hasilnya negatif 4X. 1 tambah 5, 6. Oke, jabarkan. X sama dengan 0. Apakah 0 itu kecil atau kurang dari 1/3 nilainya? Ya, benar. Kecil dari 1/3 atau kurang dari 1/3. Maka 0 juga termasuk himpunan penyelesaian. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 0. Oke, nanti bisa diuji ke sini ya. Oke, semoga dari penjelasan-penjelasan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti. Ingat, yang penting konsep dan definisinya bisa dipahami. Terima kasih. Ini ada latihan soal, bisa dikerjakan. Sekali lagi, terima kasih telah mengikuti pembelajaran bersama Miss Winda. Matematik, you can do it.